Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga semangat untuk belajar. Ibu harapkan kalian selalu ingat untuk mengikuti pelajaran dari semua guru, karena pada hakikatnya sekolah itu ya harus belajar. Kalau tidak belajar itu bukan sekolah ya. Kalau tidak mendapatkan apa-apa dari sekolah tidak ada gunanya. Jadi kalian ibu harapkan tetap semangat dalam mencari ilmu. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin ya, yaitu tentang konflik, dan nanti kita akan menyoroti yang di sini terutama adalah bentuk-bentuk konflik. Ibu ingatkan kembali pengertian dari konflik ya yang sudah dibahas minggu kemarin. Konflik itu berasal dari kata kerja dari bahasa Latin configer, yang artinya saling memukul. Yang dimaksud dengan konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain di dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Ya. Itu pengertian dari konflik secara umum. Dan menurut pendapat para ahli, pengertian dari konflik sosial yang pertama, menurut Bernstein menyebutkan bahwa konflik merupakan suatu pertentangan atau perbedaan yang belum pernah dicegah. Konflik mempunyai potensi yang memberikan pengaruh positif dan pula yang negatif di dalam interaksi manusia. Menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan, di mana tujuan dari mereka yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Dan menurut Surjono Sukanto, konflik itu merupakan proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Itu menurut beberapa ahli ya. Kita lanjutkan. Yang utama dalam pembelajaran kali ini adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial. Yang pertama adalah perbedaan antar perorangan, atau bisa juga disebut sebagai perbedaan individu. Perbedaan ini bisa berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Mengingat bahwa manusia atau individu itu mempunyai sifat yang unik ya, dan istimewa ya, karena tidak pernah ada kesamaan yang baku antara yang satu dengan yang lain. Kalau kita lihat, mungkin di antara kalian ada yang kembar juga, tapi pasti ada perbedaannya. Kembar juga kadang-kadang berbeda perasaan, kadang terjadi konflik walaupun kecil-kecilan ya. Perbedaan pandangan dan pendirian bisa menimbulkan perasaan marah, benci, dan apabila perasaan-perasaan tersebut tidak terkontrol terhadap emosional kelompok, maka akan terjadi konflik sosial. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku perseorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Selain perbedaan dalam tatanan individual, kebudayaan dalam masing-masing kelompok juga tidak sama ya.
Mungkin kalian merasakan adanya perbedaan kebudayaan di antara tempat tinggal kalian. Nah, kalian di kelas ini juga kan tempat tinggalnya berlainan. Kadang walaupun masih dalam satu suku, misalnya suku Sunda gitu ya, kebudayaannya itu tidak sama, apalagi kebudayaan antar suku, tentu banyak sekali perbedaannya. Dan apabila tidak terdapat rasa saling pengertian dan menghormati perbedaan tersebut, tidak menutup kemungkinan faktor ini akan menimbulkan terjadinya konflik sosial. Selanjutnya, bentrokan kepentingan atau perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu itu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Minggu lalu Ibu pernah mencontohkan, misalnya ada penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP-nya. Di sini ada terjadi konflik antara para pedagang kaki lima dengan anggota Satpol PP karena adanya perbedaan kepentingan. Misalnya para pedagang kaki lima mengerjakan sesuatu di situ, berdagang itu adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Sedangkan Satpol PP punya tugas untuk menertibkan keberadaan pedagang kaki lima di lokasi tersebut. Maka terjadilah konflik. Selanjutnya, perubahan sosial yang terlalu cepat atau yang disebut dengan revolusi. Ya, nanti di kelas 12 kalian akan mempelajari tentang perubahan sosial. Salah satunya adalah revolusi, perubahan yang sangat cepat ya, yang perubahan yang mendadak, yang biasanya perubahan seperti ini menimbulkan gejolak-gejolak atau kekacauan-kekacauan ya. Perubahan yang cepat bisa membuat kegoncangan proses sosial di dalam masyarakat. Bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada. Menurut Ranjabar, faktor penyebab konflik ada 3. Yang pertama ada dominasi suatu kelompok lain, ya. Kemudian persaingan dalam segala hal dan terdapat potensi konflik yang terpendam. Dominasi itu artinya penguasaan ya. Misalnya ada di dalam kelompok itu, di dalam suatu kelompok atau di dalam suatu masyarakat ada pihak yang ingin menguasai ya. Dan tidak semua orang tentu saja mendukung penguasaan itu, sehingga akan terjadi konflik antara yang pro dan yang kontra gitu ya. Kemudian persaingan sebetulnya berasal dari persaingan. Yang disebut dengan persaingan itu adalah proses dari memperebutkan sesuatu yang sifatnya itu terbatas ya. Misalnya kalian di sini sama-sama ingin menjadi ranking 1 ya, maka bersaing untuk memperoleh ranking tersebut. Tetapi apabila sudah dilandasi dengan hal-hal yang tidak sehat, maka akan terjadi konflik. Apabila di dalam persaingan itu ada pihak-pihak yang melakukan langkah yang tidak benar, misalnya ada kecurangan gitu ya, tentu itu akan menimbulkan terjadinya konflik. Yang ketiga, terdapat potensi konflik yang terpendam. Ya, misalnya di dalam satu masyarakat misalnya ada 2 keluarga yang dari turun temurunnya itu sudah bertentangan gitu ya. Kemudian pada saat
di waktu-waktu tertentu pertentangan itu akan muncul ya. Jadi konflik yang sudah mendarah daging, intinya seperti itu ya. Itu bisa atau misalnya seseorang atau dua kelompok manusia mempunyai konflik ya, kemudian berdamai ya. Tetapi pada suatu saat ketika ada permasalahan, maka konflik yang lama itu biasanya akan muncul kembali ya. Demikian mungkin yang akan Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas ya. Tugasnya ini seperti ini ya, yang individu saja ya. Tugas individu di sini, carilah artikel atau berita tentang konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Bisa dari surat kabar, majalah, atau kalian mencarinya dengan cara online di Google misalnya. Kemudian tuliskan sumbernya ya. Misalnya kalau dari artikel, dari majalah, dari surat kabar, kamu gunting, kemudian ditempelkan dalam suatu kertas, tuliskan sumbernya dari mana ya, misalnya surat kabar apa gitu ya. Atau misalnya kalau dari online kalian download saja, atau bisa juga di screenshot. Kemudian analisis permasalahan tersebut, apa yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut, dan kalian buat videonya untuk mempresentasikannya ya. Itu saja mungkin yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Ikuti protokol kesehatan ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.